Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan jadikan dia beramal. Allah akan menjadikannya sebagai pekerja Allah. Qila wa kaifa isti'maluhu ya Rasulullah? Maka Rasulullah ditanya bagaimana atau apa yang maksud dengan Allah menjadikan dia beramal? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An yuwaffiqahu li 'amalin shalihin qabla mautihi." Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia beramal saleh sebelum dia meninggal dunia. Tentu kita tidak bisa menyeting agar akhir hidup kita dalam keadaan sedang beramal saleh. Tapi kita bisa mengusahakan. Bagaimana caranya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana caranya agar kita jangan mati kecuali di atas Islam? Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, "Ay hafidhu 'ala al-Islam fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu 'alaihi." Maksudnya adalah berusaha untuk berada di atas Islam ketika kita dalam kondisi masih hidup, selamat, sehat walafiat. Agar ketika kita mati berada tetap di atas Islam. Li'anna al-karim qad ajra bi karamihi anna man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Karena menjadi sunnatullah, barang siapa yang hidup di atas satu kondisi, maka dia akan meninggal dunia di atas kondisi tersebut. Artinya kalau kita ingin akhir hidup kita husnul khatimah, berada di atas takwa, di atas ibadah, di atas ketaatan, maka kita berusaha untuk menjalani kehidupan ini gemar melakukan ketaatan. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menutup usia kita dalam keadaan sedang melakukan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kaitannya dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Maka hari-hari terakhir ini seharusnya menjadi perhatian utama kita. Karena inilah hari-hari yang menentukan. Makanya Rasulullah SAW dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Bahwasanya Rasulullah itu benar-benar bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir ini yang beliau tidak lakukan di hari-hari sebelumnya. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah itu pernah mengatakan jangan sampai kita itu tidak lebih pandai daripada kuda pacu, kuda balap. Kuda balap itu kalau sudah melihat garis finish, apa yang dia lakukan? Apakah istirahat? Berhenti dulu? Tidak. Ketika sudah melihat finish, kalau misalnya kita berlomba lari, ketika kita sudah melihat finish, maka kita akan mengeluarkan sekuat tenaga, sekencang-kencangnya, secepat-cepatnya agar mencapai garis finish dalam keadaan sebagai pemenang. Kuda juga seperti itu. Kalau sudah melihat finish, begitu langsung mengerahkan sekuat tenaga secepat mungkin agar bisa mengalahkan yang lainnya. Maka jangan sampai kita itu tidak lebih pandai daripada kuda pacu. Banyak di antara kita ketika lihat sudah hampir finish, sudah hampir Idul Fitri, malah banyak yang loyo, banyak yang lemas, banyak yang kemudian tidak lagi sesemangat di awal-awal. Padahal seharusnya di akhir-akhir ini lebih semangat. Karena di akhir-akhir ini ada satu malam yang dicari oleh orang-orang saleh. Satu malam yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Lailah Mubarakah, malam yang berkah. Kenapa disebut dengan malam yang berkah? Karena malam ini jika dibandingkan dengan 1 tahun itu ada berapa hari? 360. Kira-kira 360 hari. Dibandingkan dengan 1 malam ini, maka 360 hari itu tidak ada
apa-apanya. Bahkan dibandingkan dengan 83 tahun, itu dibandingkan dengan satu malam ini, maka 83 tahun itu masih kalah mulia. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, satu malam ini tidak sama. Allah tidak mengatakan bahwasanya satu malam ini sama dengan 83 tahun, tapi khairun, lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun. Makanya seharusnya kita benar-benar berusaha untuk mencarinya, karena Allah Subhanahu wa taala sengaja untuk merahasiakannya. Tetapi meskipun dirahasiakan, Rasulullah SAW sudah memberikan batasannya. Rahasia itu hanya terjadi antara di hari-hari yang sebelum ini. Maka seharusnya kita berusaha untuk semangat mendapatkannya. Bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya adalah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya karena Rasulullah SAW tidak dakhala al-ashr, apabila sudah masuk 10 malam terakhir, 10 hari terakhir, syadda min zarahu, Rasulullah itu mengencangkan kainnya, mengencangkan sarungnya, mengencangkan ikatnya. Itu kinayah bahwasanya Rasulullah benar-benar lebih semangat lagi dalam beribadah. Bahkan sebagian ulama mengatakan Rasulullah SAW sementara meninggalkan istrinya, maksudnya meninggalkan istrinya, tidak berhubungan dengan istrinya. Kenapa? Karena Rasulullah ingin fokus beribadah kepada Allah. Ustaz, bukannya itu juga ibadah? Ibadah apa ibadah? Ibadah juga. Tetapi Rasulullah SAW bahkan meninggalkan sebagian perkara-perkara yang pada asalnya mubah, agar Rasulullah bisa lebih intens berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai di malam-malam ini ada di antara kita yang masih sibuk nonton bola, nonton video-video yang manfaatnya tidak ada manfaatnya. Berusaha untuk menjadikan hari-hari terakhir ini, malam-malam terakhir ini fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ahya lailahu, dan Rasulullah SAW menghidupkan malamnya, menghidupkan seluruh malam. Kalau kita tidak bisa menghidupkan seluruh malam, ya minimal kita menghidupkan sebagian malam. Karena memang Lailatul Qadar ada di malam hari, maka kita berusaha untuk mencarinya di sisa-sisa malam yang ada. Kemudian yang ketiga, wa aiqadha ahlahu, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam membangunkan keluarganya, membangunkan istri-istrinya. Kalau kita membangunkan istri kita, bukan istri-istri kita. Jadi kalau Rasulullah membangunkan tidak apa-apa istrinya. Artinya Rasulullah SAW itu semangatnya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga berusaha untuk mengajak orang-orang yang dicintai. Kita kalau mau masuk surga jangan masuk surga sendirian, tapi kita berusaha mengajak keluarga kita. Ada Rasulullah bersabda, rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di tengah malam kemudian membangunkan istrinya. Kalau istrinya kamu bangun, dibersihi dengan air. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari kemudian membangunkan suaminya. Kalau suaminya susah bangun, dibersihi dengan air. Kalau masih nggak mau bangun, disiram. Ya coba dibangunkan. Artinya inilah beberapa tips yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Dengan apa kita mengisi malam-malam ini? Ya dengan banyak beribadah kepada Allah. Utamanya ibadah-ibadah yang nilainya semalam suntuk. Jadi ada memang ibadah-ibadah yang nilainya di sisi Allah itu semalam suntuk, sehingga meskipun ya qadarullah kemudian
kita tidak bisa menghidupkan seluruh malam, insya Allah kita masih mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Meskipun mungkin nanti prosentasenya atau kuantitas dan kualitasnya berbeda antara orang yang bangun di 10 seluruh malam, atau orang yang bangun di sebagian malam, atau orang yang hanya bangun di sedikit malam. Di antara amalan yang perlu diperhatikan dan ini dinasihatkan oleh para ulama adalah sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang isya berjamaah, sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala bonus sholat semalam subuh. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, barang siapa yang sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka insya Allah dia akan mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Kemudian kita perbanyak membaca Al-Quranul Karim, minimal 100 ayat. 100 ayat atau 100 lembar? 100 ayat. 100 ayat. Karena kata Rasulullah SAW, "Man qara'a mi'ata ayat fi lailah", barang siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syalabani rahimahullah. Maka ditulis baginya seakan-akan dia beribadah atau membaca Al-Quran semalam suntuk. Jadi antum usahakan di malam ini dan malam-malam berikutnya baca Quran minimal 100 ayat. 100 ayat itu nggak lama, nggak sampai 1 jam insyaallah. Itu nggak sampai setengah jam. Kita 20 menit, 30, ya 20-25 menit. Mudah-mudahan dengan usaha ini kita termasuk mendapatkan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian banyak beristighfar, banyak mohon ampun, banyak mengucapkan doa seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf, Engkau mencintai maaf, mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Ini doa ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah kalau seandainya kita mendapati Lailatul Qadar. Karena kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar, maka kita perbanyak doa ini. Dan kita perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berusahalah untuk melakukan ibadah-ibadah ini dengan iman dan dengan ihtisab, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang ibadah malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian di antara sunnah para ulama salafus saleh yang zaman dahulu, mereka itu di malam-malam ini, di hari-hari ini mereka berusaha untuk berpenampilan yang yang bagus, mandi, pakai wangi-wangian, pakai pakaian yang bagus. Kenapa? Karena ini akan menyemangatkan kita. Jadi kalau kita nggak mandi, kita ngantuk, kita nggak pakai minyak wangi, ya bawaannya malas, bawaannya ngantuk. Tapi kalau kita mandi dulu, kita pakai pakaian yang bagus, kita pakai wangi-wangian, maka ini akan mendorong kita untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita berdoa kepada Allah, karena pada hakikatnya tidak ada yang bisa mendapatkannya kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada kita mendapati Lailatul Qadar. Tapi bukan hanya mendapati Lailatul Qadar, mendapati Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu pasti akan mendapati Lailatul Qadar. Bahkan orang-orang kafir juga mendapatkan Lailatul Qadar. Yang dari pertanyaan, sedang apa? Ada yang mendapati Lailatul Qadar sedang tidur, ada yang mendapati Lailatul Qadar sedang bermaksiat, naudzubillah. Maka kita semoga mendapati Lailatul Qadar dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kita di malam itu seakan-akan kita beribadah kepada Allah selama 83 tahun. Dan barang siapa yang terhalangi darinya, naudzubillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hurima khairuha faqad hurim."
Barang siapa yang terhalangi dari mendapatkan kebaikan dari Allah Firdaus, kemudian telah terhalangi dari kebaikan yang sangat banyak. Alhamdulillah. Semoga kita semua, anak dan antum, jamaah dan fauzan, mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa rabbil maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini monggo. Di dalam sholat, di dalam sujud, Baca surat ayat bukan. di dalam sholat itu kapan? Bangun berdiri itu kan. Nah, jelas Maksudnya itu ayat-ayat yang isinya doa kan, misalnya doa Ibrahim lah. Ya, kenapa? Apakah boleh mengaminkan kalau nggak salah gitu loh. Oh, pas imam membaca ayat. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW ketika membaca ayat-ayat rahmat, beliau SAW kemudian berdoa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mendapatkan rahmat tersebut. Ketika beliau SAW membaca ayat-ayat adab, beliau berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari adab. Maka seharusnya ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran memang ada tadabburnya. Di antara bentuk tadabburnya adalah seperti itu. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita memahami apa yang kita baca atau apa yang dibaca oleh imam. Maka dari hadis ini insya Allah tidak mengapa kita mengaminkan apa yang dibaca oleh imam ketika yang dibaca itu berkenaan dengan doa. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin aminnya dalam hati. Iya. Kalau amin Tidak lancar. perlu rahasia. Atau kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, kita berdoa kepada Allah. Misalnya kita membaca apa namanya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita baca. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.